Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa bil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Al-Mi'ah An-Nafi'ah, 100 hadis yang bermanfaat insyaallah taala. Dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang fadilah Khalid ibn Walid, hadis nomor 40. Faqala al-muallif rahimahumullah ta'ala fadlu fadilah Khalid ibn Walid, sahabat Nabi Khalid bin Walid. Walid ini Walid bin Mughirah, tokoh kafir yang sangat terkenal itu. Sementara anaknya bernama Khalid, sahabat Nabi yang sangat terkenal. Jadi dari seorang kafir bisa muncul seorang mukmin yang sangat mulia. Yukhrijul hayya minal mayyiti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khalid bin Walid bin Mughirah sayfun min suyufillah, adalah satu pedang dari pedang-pedang Allah. Berarti pedang Allah tidak hanya satu, salah satunya adalah Khalid. Wa ni'ma, dan sebaik-baik fata pemuda al-ashirah dari kabilah, yaitu kabilahnya Khalid bin Walid. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Hadis ini menunjukkan fadilahnya Khalid. Yang pertama, dia sebagai Saifullah, pedangnya Allah. Yang kedua, dia termasuk pemuda-pemuda yang istimewa sehingga dipuji oleh Nabi dengan kata-kata ni'ma. Nikmah itu bukan berarti terbaik sehingga nggak ada yang lebih baik lagi, bukan ya. Karena nikmah itu untuk pujian bagi seseorang yang memiliki kelebihan, sehingga bukan berarti Khalid bin Walid melebihi Abu Bakar, Umar dan yang lain-lain, tidak ya. Karena itu kita temukan dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ni'mar rajul, itu beberapa orang langsung beliau sebutkan. Beliau mengatakan ni'mar rajul Abu Bakar, ni'mar rajul Umar, ni'mar rajul Abu Ubaidah, ni'mar rajul Usaid, ni'mar rajul Thabit, ni'mar rajul Mu'ad, ni'mar rajul Mu'ad bin Amr, ni'mar rajul Suhail. Nah, ini tidak bertentangan. Karena nikmah itu bukan berarti paling top, bukan ya. Tapi di antara orang-orang yang sangat banyak, nah ada orang-orang istimewa yang kemudian disebutkan oleh Nabi, nama-namanya ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, derajatnya adalah sahih. Nah, maka hadis ini juga begitu ya. Nikmah fatal asyirah bukan berarti dia terbaik sehingga tidak ada yang lebih baik daripada beliau, tidak begitu. Berikutnya 41, fadlu, kelebihan ta'allumi, mempelajari Al-Quran wa ta'limihi, dan mengajarkan Al-Quran. Jadi setelah mempelajari kemudian mengajarkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum, orang-orang baik di antara kalian adalah man, orang yang ta'allama, mempelajari Al-Qur'ana wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Hadis ini menunjukkan bahwa termasuk orang-orang yang terbaik itu adalah yang pelajari Quran kemudian mengajarkan. Dan mengajarkan ini mencakup mengajarkan tajwidnya, mengajarkan tafsirnya, mengajarkan ilmu qiraatnya, pokoknya yang berkaitan dengan Al-Quran. Semua itu masuk dalam ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Kemudian hadis ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain di mana Nabi mengatakan khairukum man, tetapi bukan ta'allam Al-Quran. Misalnya khairukum man at'ama at-ta'am wa radda salam,
Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan makanan dan menjawab salam. Hadis riwayat Hakim sama, derajatnya juga sahih atau hasan. Maka tidak bertentangan. Lah terus kesimpulannya gimana cara ngompromikan? Yang terbaik itu yang ngasih makanan, menjawab salam, ataukah yang mempelajari Quran dan mengajarkan? Ini karena sama-sama sahih, maka digabungkan oleh para ulama. Cara menggabungkannya bagaimana? Tadi dalam terjemah saya sudah menerjemahkan min, termasuk dari yang terbaik dari kalian. Jadi di sini ada kata-kata min yang muqaddar, yang dimunculkan dalam terjemah. Jadi bukan yang terbaik nomor satu berarti sudah nggak ada lagi di atasnya, bukan ya. Tapi maksudnya di antara yang baik-baik itu, maka di antara orang-orang yang terbaik itu salah satunya adalah ini, man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Maka dalam terjemahnya diartikan termasuk orang-orang yang terbaik di antara kalian. Ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua, bahwasanya khairukum man ta'allamal Qur'an ini dalam bab ta'lim. Dalam bab pengajaran, maka yang terbaik itu adalah yang mengajarkan Quran. Ada yang mengajarkan Quran, ada yang mengajarkan hadis, ada yang mengajarkan fikih, ada yang mengajarkan matematika, ada yang mengajarkan IPA. Dari semua ini, yang paling baik dalam bab ta'lim adalah yang mengajarkan Quran. Nah, sementara yang ini tadi, sebaik-baik kalian adalah yang memberi makan dan menjawab salam. Ini itu dalam bab muamalah. Muamalah banyak ya. Salah satu muamalah adalah kasih makan, menjawab salam. Maka ini khairukum dalam bab muamalah, sementara yang ini tadi khairukum dalam bab ta'lim. Demikian dua pengkompromian dari para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Kemudian kenapa orang yang mengajarkan Quran itu adalah termasuk yang terbaik? Karena satu huruf kita baca dari Quran, maksudnya satu kata, pahalanya 10. Berarti kita mengajarkan itu sudah berapa pahala? Mengulang-ulang terus ayat yang dibaca, kemudian ditirukan oleh murid kita, maka ini pahala mengalir sangat banyak sekali. Sehingga inilah sebabnya orang yang mengajarkan Quran termasuk yang paling baik, yaitu yang paling banyak pahalanya. Berikutnya 42, khairul muslimin, paling baiknya umat Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul muslimin, sebaik-baik umat Islam adalah man, orang-orang yang salimal muslimuna, umat Islam itu selamat, min lisanihi, dari lisannya, wa yadihi, dan dari tangannya. Maksudnya selamat dari gangguan lisannya dan selamat dari gangguan perbuatannya. Jadi ini ada takdirnya, Pak. Min syarri lisanihi, dia selamat dari keburukan lisannya, gangguan lisannya. Contohnya apa gangguan lisan itu? Ditipu, apalagi digunjing, apalagi dituduh, apalagi diejek, dicemooh. Itu adalah gangguan-gangguan lisan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghtabu al-muslimin, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbah. Wahai seluruh orang yang iman hanya di lisan tapi belum masuk hati, la taghtabul muslimin, jangan menggunjing umat Islam. Menggunjing ini termasuk mengganggu terhadap orang lain. Kalau kita masih menggunjing orang, berarti kita masih belum khairul muslimin, karena masih ada umat Islam yang terganggu oleh keburukan lisan kita, yaitu kita gunjingkan. Kemudian yadih, ya, tangannya. Tangan ini maksudnya fi'il, perbuatan. Jadi tidak harus tangan, Pak. Bisa mengganggu dengan kaki, bisa mengganggu dengan kepala, bisa mengganggu dengan tangan, segala macam, ya. Maka disebut tangan ini adalah karena kharaja makhraja al-ghalib. Biasanya perbuatan itu dengan tangan, maka diungkapkan kata-kata tangan. Itu istilahnya apa? Kharaja makhrajal ghalib. Karena itu renungan dari hadis ini, mari kita menjaga lisan kita tidak mengganggu orang yang lain, menjaga perbuatan kita tidak mengganggu orang yang lain. Berikutnya 43, fadlun nahli, fadilah lebah. Perhatikan di sini ha, bukan kha. Kalau kita ganti kha, maka terjemahnya berubah, pohon kurma. Nah, di sini ha, ya. Nahli, yaitu apa? Lebah. Fadilah lebah.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adzubabu, lalat dan kawan-kawan, kulluhu finnar, semuanya di dalam neraka besok di akhirat, kecuali satu tak, illan nahla, kecuali lebah, maka dia tidak di dalam neraka. Muncul pertanyaan, apa salahnya lalat kok masuk neraka? Tidak ada salahnya, karena yang dimaksud masuk neraka ini untuk menyiksa orang kafir, bukan untuk disiksa. Karena kalau lalat disiksa, dosanya apa Pak? Lalat nggak pernah berbuat maksiat, lalat tidak mukallaf sehingga nggak punya dosa. Nah, maka finnar di sini adalah lita'dzibi la liyu'adzab, untuk menyiksa orang kafir, bukan untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nadhirnya apa? Nadhirnya adalah ini. Inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan bulan, thawrani, seperti sapi jantan, aqirani, yang diprok finnari, di dalam neraka. Diprok alias nggak keluar-keluar. Ini hadis riwayat Tayalisi. Nah, matahari dan bulan dimasukkan neraka bukan karena salahnya matahari bulan, tapi justru untuk menyiksa orang-orang kafir. Nah, kenapa matahari dan bulan dikasih kesempatan nyiksa orang-orang kafir? Karena ketika di dunia itu sudah getem-getem melihat orang kafir, pengennya langsung dimakan itu oleh matahari dan bulan, ya. Karena setiap hari mereka di atas itu melihat kemusyrikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Jadi pengennya marah langsung menyiksa, tapi oleh Allah ditahan. Mereka itu hamba-hamba saya, ya. Kamu jangan menyiksa mereka. Udah, tunda saja nanti sampai di akhirat. Nah, begitu sampai di akhirat, Allah kasih kesempatan matahari dan bulan yang sudah getam-getam tadi untuk menyiksa orang-orang kafir, sehingga dimasukkan dalam neraka untuk menyiksa mereka. Kemudian kata-kata dzubab tadi saya artikan lalat dan kawan-kawan. Kenapa? Karena kata-kata dzubab ini dalam bahasa Arab itu tidak hanya untuk lalat saja. Zabba itu artinya taharraka, bergerak-gerak. Maka setiap binatang yang kecil-kecil yang mudah bergerak-gerak, nah, itu namanya dzubab. Maka nyamuk itu ya dzubab, lalat ya dzubab, kemudian apa? Lebah ya dzubab. Pokoknya hewan kecil mudah terbang, mudah gerak, namanya apa? Dzubab. Dari sisi bahasa zabba taharraka. Nah, makanya adzubab tidak hanya lalat, ya. Kalau diterjemahkan lalat dan kawan-kawan, karena ada kata-kata kullu, semua. Semua berarti yang sejenis dengan dia, kecuali lebah. Nah, sekarang pertanyaannya, lebah kenapa kok tidak dimasukkan ke dalam neraka? Para ulama mengatakan karena punya fadilah. Fadilahnya apa? Dia diciptakan oleh Allah untuk memberikan manfaat, sehingga tidak cocok untuk dimasukkan ke dalam neraka, karena neraka itu isinya madharat. Jadi diciptakan untuk manfaat, tidak pantas untuk apa? Madharat. Maka tidak dimasukkan ke dalam neraka. Yaitu hanya ta'lil saja dari para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Nah, adapun manfaatnya lebah, salah satunya adalah ada madunya, ada bipolennya dan sebagainya. Itu manfaat-manfaat lebah. Nah, kemudian saya teringat perkataan salah satu guru kami dari Jawa Timur, Syekh Maftuhin. Beliau mengatakan, la kun kan nahli la kadzubab, adzubab laisa lahu adab. Kun kan nahli la kadzubab, jadilah seperti lebah, jangan seperti lalat. Adzubab laisa lahu adab, lalat tidak punya adab. Panjenengan tidur, lalat terbang-terbang mengganggu panjenengan, nggak minta izin, Pak. Tapi kalau lebah itu minta izin, melonun, nah, selalu minta izin, nggak pernah dia apa langsung datang begitu, ya, pasti minta izin dia, nggak mungkin apa tanpa minta izin. Berikutnya 44, fadlu fadilah suratil mulki, surat al-mulk. Nama lainnya surat apa? Tabarak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suratu tabaraka, surat tabarak, hiyal mani'ah, dialah yang mencegah. Mencegah apa? Min adzabil qabri, dari siksaan kubur. Bagaimana caranya supaya kita tercegah dari siksaan kubur? Dengan sebab surat al-mulk. Caranya dibaca setiap hari, Pak. Karena itu PR dari majelis ini, silahkan dirutinkan setiap malam membaca surat apa? Al-mulk. Kalau tandingi tadi panjenengan dari maghrib sampai jam ini 21:28 belum baca surat al-mulk, nanti selesai kajian silahkan baca al-mulk.
Sebelum tidur sudah baca surat Al-Mulk. Itulah sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanamu hatta yaqra'a. Beliau tidak pernah tidur sampai membaca surat As-Sajdah dan surat Tabarakalladzi biyadihil mulku. Nah, kalau kita rutinkan, maka nanti ketika kita sudah dikubur, maka surat Tabarak ini akan mani'ah, akan datang membela kita, mencegah dari siksa kubur. Siksa kuburnya datang, maka Tabaraknya datang. Kemudian ditepis, ditolak. Kamu jangan datang. Ini adalah teman saya, maka teman saya tak saya jaga, tidak boleh kamu ganggu. Ini nama lain dari surat Al-Mulk ya. Maka namanya ada 3. Yang pertama adalah surat Al-Mulk. Nama yang kedua adalah surat Tabarak. Nama yang ketiga adalah surat Al-Mani'ah. Ada satu lagi namanya Al-Munjiyah, tetapi tidak sahih hadisnya. Al-Munjiyah diriwayatkan hiyal mani'ah hiyal munjiyah. Surat Al-Mulk itu al-mani'ah, surat Al-Mulk itu adalah munjiyah, yang memberikan keselamatan. Tunjihi min adabil qabr, menyelamatkan seseorang yang selalu membacanya dari siksaan kubur. Riwayat Tirmidzi, derajatnya dhaif ya. Kalau yang ini tadi riwayat Ibnu Marduyah, derajatnya sahih. Berikutnya, fadlu syuhada'i, fadilah orang-orang yang mati syahid. Ini ngajinya cepat Pak, biar tentang katam supaya ganti kitab yang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syuhada'u, orang-orang yang mati syahid itu, ala bariki nahrin, pada bariki nahrin. Kata-kata barik saya cari terjemahnya belum ketemu. Dan ini termasuk hadis yang belum ada syarahnya, karena diriwayatkan Ahmad, belum ada yang mensyarah. Diriwayatkan Tabarani, belum ada yang mensyarah. Diriwayatkan Hakim, belum ada yang mensyarah. Maka masih saya kasih tanda tanya. Tapi insya Allah kita cari gampang. Nahrin, sungai, bibabil jannah, di pintu jannah. Fi qubbatin khadra, pada kubbah yang berwarna hijau. Yakhruju alaihim rizquhum, keluar kepada mereka rizki mereka, minal jannati, dari jannah, bukratan wa asyiya, pagi dan sore. Hadis riwayat Ahmad sahih. Hadis ini menunjukkan fadilahnya orang-orang yang mati syahid, bahwa mereka masih mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Rizquhum ya, pagi sore. Dan hadis ini menafsirkan ayat Quran. Apa ayatnya Pak? Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Ahya'nya bagaimana? Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Hidupnya di sini. Hidupnya itu adalah dikasih rezeki. Karena orang yang masih makan rezeki itu berarti tidak mati ya. Tapi ini kehidupan barzakh. Kemudian tanda hidup yang kedua, farihin, mereka bergembira. Jadi orang yang gembira itu berarti dia masih hidup. Karena kalau mati sudah tidak bisa bergembira lagi. Maka hadis ini menafsirkan surat Ali Imran ayat 169, di mana Allah mengatakan yurzaqun, Nabi mengatakan rizquhum minal jannati bukratan wa asyiya. Rizkinya itu datang dari jannah pagi dan sore. Karena itu dari sini kita ambil pelajaran bahwa Quran itu tafsirannya diambil kadang-kadang dari apa? As-sunnah, dari hadis. Makanya Al-Imam Ad-Darimi mengatakan apa? As-sunnatu qadiyatun 'alal Qur'ani, babun bab. As-sunnatu, sunnah Nabi, hadis Nabi, qadiyatun, menjelaskan, 'ala kitabillahi ta'ala, terhadap kitabullah yaitu Al-Quran. Ini adalah dari kitab Sunan Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala. Ini perkataan dari Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala. Ini contohnya, Quran dijelaskan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini disebutkan kubbah mereka itu berwarna hijau. Makanya Rasulullah itu suka baju warna hijau. Warna paling beliau suka itu adalah warna hijau. Kita temukan hadisnya, ahabbu ilaihil hibarah, karena adalah ahabbu thiyabi, baju yang paling dicintai, ilaihi, oleh Nabi, al hibarah, baju hibarah.
Baju hibarah itu baju buatan Yaman yang terbuat dari katun dan dia biasanya ada garis-garis hijaunya, kadang-kadang garisnya merah. Nah, kenapa hibarah ini paling dicintai oleh Nabi? Ada dua jawaban. Jawaban pertama, li'annahu, karena dia itu minal qutn, dari katun. Dari katun itu nyaman dipakai. Nah, maka Nabi senang pakai hibarah karena enak dipakai. Maka jangan pakai baju yang murahan, Pak, karena nanti panjenengan kepanasan susah sendiri. Salat tidak khusyuk, tidur tidak nyenyak, napa boleh. Pokoknya terganggu sendiri dengan baju yang kita pakai gara-gara terlalu jelek. Nah, maka jangan dibeli karena murahnya. Silahkan dibeli yang murah, yang penting nyaman. Tidak harus mahal, yang penting apa? Nyaman. Kemudian yang kedua adalah pendapat yang kedua, li'annahu akhdar, karena hibarah itu hijau, fayushbihu, maka menyerupai libasal jannah, pakaiannya ahli jannah. Dan ternyata tidak hanya pakaian ahli jannah, tapi juga kubahnya ahli jannah, warnanya juga apa? Hijau. Nah, maka silahkan yang belum punya baju hijau, silahkan beli baju hijau dalam rangka untuk menyukai apa yang disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita lihat apa makna al-barik. Caranya dari kitab kamus ini, Pak, Al-Wasit, ini kamus. Kita tulis di sini al-barik artinya apa? Adanya al-bariqah, muannatsul barik. Susah ya, nggak ada di sini. Taib, kalau susah maka caranya kita mencari dari kitab bahasa hadis. An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Nah, ini kitab Gharibul Hadis, ini maksudnya dalam kitab Mu'jam. Nah, kita klik saja semuanya, kemudian kita tulis ini Bariki Nahrin. Insyaallah ada penjelasannya apa itu Bariki Nahrin. Nah, di sini di Jami'us Shaghir ada sebenarnya, tapi tidak dijelaskan. Jadi Bariku Nahrin oleh beliau dilewati, nggak dijelaskan apa makna Bariku Nahrin dalam kitab Al-Jami'us Shaghir. Ini yang menyebabkan saya jadi susah menerjemahkan, karena yang mensyarah hadis ini baru satu orang, yaitu Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, tapi nyatanya beliau tidak menjelaskannya. Taib, ini kan riwayat Ahmad, cara yang lain adalah kita cari dalam kitab Musnad Ahmad. Kita tulis Musnad Ahmad, karena biasanya Musnad Ahmad itu ada ta'liqnya. Ta'liq itu adalah footnote, ya, komentar untuk kata-kata yang sulit. Ternyata di sini ada penjelasannya. Asyuhada'u ala barikin nahrin bibawil jannah. Salah bacanya tadi, Pak. Ini bukan bariki nahrin, ala barikin. Apa itu barik? Barik adalah nahrin bibabil jannah. Jelas nggak? Orang-orang yang mati syahid itu di atas barik. Apa barik itu? Kamu nggak paham kan? Saya pahamkan. Nahrin bibabil jannah, yaitu sungai di pintu jannah. Namanya sungai apa? Barik. Baru jelas sekarang. Karena tadi salah baca, Pak. Tadi bariki. Kalau bariki berarti mudhaf ilaih. Padahal ini mestinya barikin. Kalau barikin berarti setelahnya itu adalah penjelasannya. Berarti barik ini adalah apa? Nama dari barik. La'allal murad bihi al-mawdi' alladhi yabruku minhu an-nahru alladhi bibabil jannah wa yadhhar. Kata As-Sindi, mungkin yang dimaksud barikin itu adalah tempat yang darinya sungai jannah itu yabruk. Yabruk itu artinya yabhar, yaitu muncul. Maka kata-kata barik artinya apa? Muncul. Sehingga disebut barik ini kata As-Sindi mungkin karena apa? Tempat itu adalah tempat di mana muncul sungai sungai di pintu jannah. Maka ringkasnya itu tadi, ya. Bacaan yang benar barikin, sebagaimana bacaan dalam Musnad Ahmad yang sudah diharakati oleh Syekh Arnaud. Kemudian beliau jelaskan bahwa penjelasannya itu nahrin bibabil jannah. Baik, itu sekilas cara
kalau kita mau mencari kata-kata yang susah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tambah satu hadis lagi. Fadlu fadilah. Sudah ngantuk tak, Pak? Ngaji cepat nih, Pak. Fadlu sadaqati sirri. Fadilah sedekah secara sir. Secara sir berarti tidak terang-terangan, tapi secara sembunyi-sembunyi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqatus sirri, sedekah secara sir, tudfi'u, memadamkan ghadabar rabbi, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyiatikum. Kalau kalian mensirkan sedekah, diberikan kepada orang-orang fakir, itu lebih bagus daripada terang-terangan, dan Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Nah, di sini memadamkan murka Allah, sehingga karena murkanya padam, maka kemudian dosanya apa? Dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini kita ambil pelajaran bahwa Allah itu punya sifat ghadab, murka. Kemudian kita ambil pelajaran bahwasanya salah satu nama Allah adalah Ar-Rabbu. Karena pernah saya dengar seseorang mengatakan Ar-Rabbu itu bukan nama Allah. Nah, itu nggak benar. Ar-Rabbu itu nama Allah. Dia mengatakan Ar-Rabbu bukan nama Allah karena dalam Al-Fatihah ada kata-kata Rabbul Alamin. Sehingga berarti Allah itu namanya bukan Ar-Rabbu karena ada sambungannya Alamin, Rabbul Alamin. Nah, itu enggak benar, karena di sini enggak ada sambungannya sama sekali. Ghadabar Rabbi. Nah, berarti Ar-Rabbu nama Allah Subhanahu wa taala, termasuk Asmaul Husna. Faedah terakhir, apa lebih utama? Apakah sedekah sir ataukah sedekah terang-terangan? Diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang saya pakai adalah sedekatus sirri afdalu fin nafli wa sadaqatu al-alani afdalu fil fardi. Sedekah secara sir itu lebih utama untuk sedekah sunnah, adapun sedekah yang terang-terangan itu lebih utama untuk sedekah fardu. Ini pendapat sebagian ulama, Pak. Kenapa dikatakan begitu? Karena kalau kita sedekah yang sunnah kemudian sembunyi-sembunyi, ikhlasnya terjaga. Kalau kita sedekah yang fardu terang-terangan, maka tidak akan ada suudzon. Karena orang yang kaya raya tidak pernah kelihatan mengeluarkan zakat, nah akan dikira dia itu tidak pernah mengeluarkan zakatnya, jadi muncul suudzon. Sama dengan salat sunnah dan salat wajib. Salat wajib lebih baik di mana? Di masjid terang-terangan. Salat sunnah lebih baik di mana? Di rumah sembunyi-sembunyi. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat disampaikan, betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin.